Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur sudah sepantasnya bagi kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga dunia ini tunduk kepada kita. Awal pun demikian, dan semuanya tunduk sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Luqman, bahwasanya Allah tundukkan apapun yang ada di langit dan di bumi. Bahkan wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Bahkan Allah sempurnakan nikmatnya untuk kita semuanya, dan itu patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada hamba Allah yang pandai bersyukur, walaupun orang yang bersyukur sudah Allah tetapkan hanya sedikit. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sekalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tauhid kita yang kita pegang sejak lahir sampai saat ini itu bisa tumbuh dan berkembang, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Infitar ayat 6 bertanya kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan Anda durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyempurnakan badan kita, Allah yang menyeimbangkan tubuh kita, sehingga kita berjalan tidak berat sebelah, sehingga ketika kita lari tidak jatuh, sehingga ketika kita duduk itu bisa seimbang. Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nyatanya sejak lahir barangkali kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ketauhidan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sampai saat ini barangkali kita masih durhaka kepada Allah. Karena itu Allah bertanya kepada kita, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang sebetulnya yang menyebabkan kita ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pekerjaan yang kita harapkan sejak awal setelah diberi ternyata tidak disyukuri. Rezeki yang berlimpah ternyata tidak mendatangkan keberkahan. Anak-anak yang sehat ternyata tidak menambah kepedulian kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga patut
kita introspeksi, apa sebetulnya yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat secara ketauhidan, maka sudah selayaknya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ada 3 aspek yang harus kita pegang. Yang pertama adalah tauhidullah dari sisi rububiyah. Apa itu? Yaitu kita meyakini segala sesuatu yang hanya bisa Allah lakukan, maka kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti bagaimana Allah menciptakan dan mengurus alam raya ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini, bumi ini seimbang. Bisa jadi ada gempa, bisa jadi ada apapun, karena untuk mendapatkan posisi yang ideal. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala lakukan. Kemudian apa lagi yang hanya Allah Subhanahu wa taala lakukan? Yang bisa memberikan madarat, yang bisa mendatangkan manfaat, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya wa'lam anna ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Bahwasanya seandainya manusia ini, seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat, sekali-kali kata Allah tidak bisa memberikan manfaat kecuali sedikit yang sudah Allah tetapkan. Ketika ada orang hebat, ketika ada orang penting, dia sakit, kemudian berpuluh-puluh dokter spesialis datang dan mengeluminya untuk memberikan pengobatan, pertolongan. Dan itu tidak bisa memberikan pertolongan kecuali Allah tetapkan yang sudah Allah tetapkan. Begitupun sebaliknya kata Allah, ketika orang-orang berkumpul untuk memberikan madarat, kemudian orang ini kata Allah, dia tidak bisa memberikan madarat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Seperti kita tahu bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya dan dikepung oleh orang-orang yang gagah, oleh para pemuda kafir Quraisy untuk dibunuh. Kemudian apa yang terjadi? Satu helai rambut pun Rasulullah itu tidak ada yang jatuh, karena tidak tahu Rasulullah SAW itu keluar dan menyelamatkan diri. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi, sesuatu yang bisa memberikan madarat, sesuatu yang bisa memberikan manfaat, itu ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk kepada tauhidullah rububiyah yang harus kita yakini. Apakah HP kita bisa memberikan manfaat? Kalau sudah Allah kehendaki, maka bisa memberikan manfaat. Apakah vaksin bisa memberikan manfaat? Ketika Allah sudah menentukan memberikan manfaat, maka pasti akan memberikan manfaat. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan madarat dari sebuah manfaat, maka pasti akan terjadi kemadaratan. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhidullah uluhiyah. Dan ini yang sering atau yang banyak terjadi kesalahan daripada manusia itu sendiri. Maksudnya apa? Setiap sesuatu kita yakini bahwasanya ibadah kita, zikir kita, sholat kita, apapun hal-hal yang berbentuknya ibadah, maka semuanya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah tujuan daripada diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya makna daripada ayat ini adalah agar kita beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita membaca Al-Qur'an, itu adalah frameworknya sudah ibadah. Tetapi hati kita harus sama sejalan dengan framework yang sudah ada, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Ketika konsepnya sudah ibadah, kita sholat sunat tahajud, sholat sunat apapun itu, bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian niatnya yang salah, maka bisa dipastikan amal ini akan sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam diskusi bahwasanya nanti pada hari kiamat nanti akan dipanggil 3 golongan pertama yang akan dihisab, yaitu orang yang dermawan, kemudian orang yang berilmu, kemudian orang yang jihad fi sabilillah. Mereka ini ditanya dengan pertanyaan masing-masing. Orang yang banyak harta, kenapa dia banyak harta dan untuk apa? Katanya dia untuk dermawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian simpelnya karena Allah Maha tahu atas apa yang telah dilakukan. Allah menyampaikan, kadzabta, engkau dusta. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Dia dermawan karena ingin dipanggil orang yang terhormat, karena dia ingin mencari pencitraan manusia, sehingga amalan-amalan yang sudah dilakukannya hanya sia-sia. Begitu juga orang Al-Qur'an, orang yang banyak ilmu. Kenapa dia menggunakan ilmunya untuk mengajarkan orang lain dan lain sebagainya? Kemudian Allah menyampaikan, kadzabta, engkau dusta, engkau mengajar hanya ingin dipanggil seorang alim, engkau berbuat baik hanya ingin dipanggil sebagai orang baik, dan seterusnya. Dan yang terakhir, orang yang berjihad di jalan Allah, dia jihadnya bukan karena Allah, frameworknya sudah jelas, itu ibadah, tetapi karena niatnya salah, sehingga apapun yang dilakukan itu ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Siapa yang patut kita sembah, siapa yang patut kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus mengesahkan Allah dari sisi asma, dari sisi asma dan sifatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna, dan kita patut menjadikan contoh dan teladan. Allah Maha mendengar, berarti kita tidak boleh membicarakan berbisik-bisik tentang kesalahan orang lain, karena Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat, berarti kita jangan sekali-kali walaupun secara sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan curang dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah agar kita senantiasa ada di jalan ketakwaan. Amin Allahumma amin. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu termasuk kepada bagaimana kita tauhidullah dari sisi uluhiyah. Karena doa itu adalah ibadah dan segala bentuknya ibadah. Kita harus bersihkan dari segala niat yang tidak baik.
dari segala niat-niat yang jahat. Karena itu barangkali ketika Allah bertanya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, bisa jadi karena ketauhidan kita tidak sempurna dari sisi uluhiyah ataupun yang lain. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah agar senantiasa dibimbing, agar senantiasa diberikan hidayah dan keistiqomahan, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.